Undangan. Yang keenam, warta dari wilayah Depok Utara. PA wilayah Depok Utara akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 April 2026 pukul 9.30 WIB di rumah keluarga Bapak Listio Indro Marsudi, Permata Depok Regensi, Blok D12 nomor 8 Ratu Jaya Cipayung. PA dipimpin oleh Bapak Penetua Prasetyo Ade Wibowo Putro. Mohon kehadiran seluruh warga Depok Utara. Warta ini sebagai undangan. PA Perempuan wilayah Depok Utara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 April 2026 di rumah Ibu Pujining Tias, Jalan Nangka nomor 70 RT 5 RW 7 Beji Depok pukul 10.00 WIB. PA dipimpin oleh Ibu Diaken Ratna Wahyuningsih. Mohon kehadiran seluruh kaum perempuan wilayah Depok Utara. Warta ini sebagai undangan. Yang ketujuh, warta dari wilayah Depok Timur Tengah. PA wilayah Depok Timur Tengah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 April 2026 pukul 10.00 WIB di rumah Ibu Harbi Murseto, Pondok Tirta Mandala, Jalan Rinjani 3, Blok H4 nomor 6, Kecamatan Cilodong, Depok. PA dipimpin oleh Bapak Penetua Agus Hari Cahyono dengan liturgos Mbak Tere. Mohon kehadiran seluruh warga Depok Timur Tengah. Warta ini sebagai undangan. PA Perempuan wilayah Depok Timur Tengah akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 April 2026 di GKJ Rimia di ruang sekolah minggu pukul 9.00 WIB. PA dipimpin oleh Ibu Diaken Beta Paryati dengan liturgos Mbak Alin. Mohon kehadiran seluruh kaum perempuan wilayah Depok Timur Tengah. Warta ini sebagai undangan. Yang kedelapan, warta keuangan. Jumlah penerimaan persembahan tanggal 10 April sampai dengan 16 April 2026 sebesar Rp25.089. Jumlah pengeluaran sebesar Rp2.992.500. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan selama ibadah berlangsung, mohon HP ataupun alat komunikasi lain dapat dimatikan atau di dalam nada getar. Terima kasih untuk perhatiannya. Warta selengkapnya mohon dapat dibaca pada warta jemaat yang telah disediakan. Kebaktian Minggu pagi ini pukul 7 akan dilayani oleh Pendeta Abanita Kaban. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh selayaknya kita bersyukur sebab kasih dan pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Maka saat ini, mari kita mensyukuri cinta kasih Tuhan yang tercurah bagi kita. Bersama-sama dengan berdiri kita awali ibadah saat ini dengan memujikan Allah kita yang besar, sungguh besar Allah kita.
Masuki ibadah Minggu Paskah ketiga ini dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar sukacita Paskah sejatinya bukan hanya diberikan kepada kita umat manusia, tetapi juga seluruh ciptaan karya yang lain. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa kita umat manusia sebenarnya adalah penumpang atau tamu di bumi ini. Seorang tamu tidak hidup semaunya, tetapi menghormati rumah yang ia singgahi dan menghargai dia yang menjadi tuan rumah. Bumi ini adalah milik Allah dan kita hanya menumpang sementara waktu. Melalui terang tema ibadah kita saat ini, melihat wajah Yesus dalam karya ciptaan,
Bersama kita diajak untuk dapat melihat kasih Allah dalam udara yang kita hirup pagi ini. Dalam tanah yang menumbuhkan kehidupan, dalam air yang menyegarkan, dalam keindahan alam yang mencerminkan kemuliaannya. Saat kita merawat ciptaan, kita sesungguhnya sedang menghormati Kristus yang hadir dan telah menebus serta memulihkan seluruh ciptaan dan dalam karya keselamatannya di gunung dan di lurah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyadari dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama, kita renungkan sabda Tuhan Yesus dalam Matius 7, ayat yang ke-21, demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh, melakukan kehendak Bapa di surga. Kita sadar bahwa kita lebih sering tidak taat kepada Tuhan karena lebih mementingkan diri sendiri. Maka mari dengan tulus dan dengan sepenuh hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama dengan ungkapan pujian seperti yang kuingini.
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat inilah terimalah sabda dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karenanya janganlah sia-siakan bahkan ragukan pengorbanannya bagi kita. Tetaplah setia sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Pemuda 87.
Terpujilah Tuhan lewat kesaksian pujian dari vokal grup pemuda 87. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagi kita yang bertugas membaca, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur ya Bapa, karena kami kembali dianugerahkan bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami terbuka, pikiran kami mengerti, dan kami cepat berlaku, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang harus kami ubah, apa yang harus kami terus perjuangkan, kami perjuangkan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk dituntun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang 14a, dilanjutkan ayatnya yang ke-36 sampai dengan 41. Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-14a, dilanjutkan dengan ayat yang ke-36 sampai dengan 41. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan 11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Bersyukur karena luput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya.
Jerat maut meliliti aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku susah dan merana. Tapi aku terus menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku ini hambamu. Aku hambamu, anak hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, hai Yerusalem. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Surat 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita terambil dari Lukas 24, ayatnya yang ke-13 sampai 35. Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai 35. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, jemaat yang terkasih membaca ayatnya yang genap. Lukas 24, ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah menjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka suram. Lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia di seluruh kitab suci, mulai dari kitab suci. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi." Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah melanjutkan bagi mereka Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. bukanlah Mesias harus menderita semuanya itu. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka di kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak memasukkan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk bukan dengan mereka, ia mengangkat roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, ia memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukanlah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita, sehinggalah ia mendengar kitab suci kepada kita. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan ia telah menampakkan diri pada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih. Matur nuwun Bapak-bapak dan Ibu yang sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini lewat pembacaan Alkitab. Jemaat yang terkasih, adakah kita di sini yang mau dikatakan bodoh? Adakah? Rasanya kalau kita mau jawab jujur tidak mau ya Bapak Ibu, bahkan Mbak Aban ini takut ngomongnya tadi. Adakah yang mau dikatakan bodoh gitu ya, takutnya nanti kalau saya keras dikirain beneran mengatai gitu ya. Tapi Bapak Ibu terkasih,
Kita harus jujur dan akui kadang-kadang kita menganggap diri atau mungkin dirinya terakhir, orang lain itu bodoh. Setuju nggih Bapak Ibu Mas Mbak terkasih ya. Apalagi saya membayangkan kalimat yang diucapkan Yesus kepada murid-murid di jalan Emos ini tadi. Kalimatnya kan sebenarnya itu tanda seru Bapak Ibu. Kalau benar-benar dibaca karena tidak dengar langsung Yesus berbicara. Kalau kita berandai-andai Yesus ini mewakili orang Batak, maka dia akan bilang, bodoh kali lah kau gitu ya. Kalau mewakili orang Timur, bodoh banget, beta gitu ya. Atau kok bodoh banget gitu ya, versi orang Timur gitu ya. Atau kalau kita yang versi Jawa, bodoh banget tole gitu ya. Tapi walaupun lembut, tapi tetap mengatakan bodoh itu rasanya sesuatu yang kadang kita lakukan. Kita harus akui. Karena jemaat yang terkasih, kata bodoh di sini itu memakai kata, semoga tepat mengucapkannya ya Mbak Bianca yang mungkin jago bahasa Inggris dan pengucapan gitu ya. Foolish, betul itu Mbak Bianca atau Mbak Sharon? Betul ya. Jadi ada 3 kata Bapak Ibu terkasih dalam versi bahasa Inggris untuk mengungkapkan kata bodoh. Stupid, foolish, dan silly. Semoga silly ini pun cara bacanya benar nggih. 3 kata ini ternyata berbeda maknanya. Kata stupid itu menggambarkan bodoh yang dikarenakan kurangnya pengetahuan. Sehingga ini diungkapkan kepada seseorang yang punya rasa malas dan tidak mau tahu sehingga dia bodoh. Yang kedua, kata foolish yang salah satu firman kita hari ini yang merujuk ke kata ini secara terjemahan bahasa Inggrisnya, itu menunjukkan seseorang yang melakukan tindakan yang bodoh meskipun sebenarnya orang itu tahu bahwa hal yang dia lakukan itu salah. Dia tahu yang benar A dan dia lakukan B itu salah, tetapi tetap dia lakukan. Yang ketiga, silly tadi, itu bodoh karena sikap konyol seseorang. Jadi kalau sikap konyol ini berarti seperti bercanda ya Bapak Ibu, gitu ya. Itu mungkin orang kan, bodoh banget sih sikapnya gitu ya, karena konyol gitu ya. Karena bersikap sesuatu yang aneh-aneh gitu secara gimmick atau secara ekspresi begitu ya. Tapi 2 kata tadi, stupid dan foolish. Nah ternyata Bapak Ibu terkasih, kalau kita pikir-pikir Yesus 2 kali mengungkapkan kata ini. 1, versi stupid ataupun bodoh yang sebenarnya Tuhan tidak secara gamblang mengatakan kita bodoh. Tetapi Yesus mengatakannya ketika dia disalibkan, dia mengatakan apa Yesus? Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ini sebenarnya merujuk kita sedang stupid, yang kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu enggak benar gitu ya. Kita belum paham kasih yang sejati itu apa, kita belum tahu gambaran bahwa ketika ada orang yang benar seharusnya kita berlaku seperti apa. Karena kita belum melihat teladan yang sejati dalam diri Yesus pada masa itu. Sehingga Yesus mengatakan dengan bahasa versi yang tidak gamblang kita juga stupid gitu ya. Tetapi versi yang kedua yang Tuhan katakan kepada 2 orang murid yang berjalan ke Emos, perhatikan Bapak Ibu terkasih, mereka tahu loh, sudah diajarkan, sudah diberitahu oleh Yesus bahwa nanti mereka akan melihat Yesus menderita, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah diberitahu Yesus berulang-ulang. Bahkan menariknya tadi kalimatnya 2 murid, apa Bapak Ibu terkasih? Kamu sendiri orang asing yang tidak tahu ya bahwa Yesus itu adalah dijelaskan rinci. Bahkan mereka sudah mendapatkan kabar dari teman-teman murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Ayo coba Bapak Ibu terkasih. Sudah dengar, sudah melihat, sudah tahu kesaksian dari teman-teman sekomunitasnya begitu ya. Murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit, kok ya dilalah masih
tidak tahu bahwa dia sungguh-sungguh bangkit? Jawabannya ada di ayat 16. Kenapa mereka bisa menjadi foolish? Ataupun seolah-olah melakukan yang salah padahal tahu apa yang benar. Tahu apa yang terjadi tapi masih tidak percaya dan tidak melihat dan tidak mengerti. Coba kita lihat ayat 16 Bapak Ibu terkasih. Di sana tulisannya adalah, namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Menghalangi mata mereka. Atau dalam hal ini Bapak Ibu terkasih, biasanya kalau kita berbicara fase bangkit ini, itu tidak lepas dari fase duka, fase sedang terpuruk, fase sedang down, fase sedang melihat bahwa segala sesuatunya gelap. Beberapa waktu yang lalu jemaat yang terkasih, ketika persiapan sekolah minggu dengan tema bacaan, temanya beda tapi bacaannya sama dengan Lukas ini. Saya bertanya ke teman-teman sekolah minggu, guru sekolah minggu begitu ya. Di antara kita siapa yang pernah berduka dan apakah kita sama seperti dua orang yang di Jalan Emos ini yang karena duka kita jadi bodoh, dalam arti tidak melihat penyertaan Tuhan, tidak percaya tuntunan Tuhan dan tertutup mata hati kita. Ada satu peserta ini yang dia mengakui bahwa ketika dia kehilangan ayahnya, dia sungguh-sungguh tidak melihat apa yang Tuhan mau. Bahkan melihat segala sesuatunya dengan kacamata kebodohan yang Tuhan tidak berkarya dalam hidupnya. Jadi jemaat yang terkasih, ternyata dalam fase duka itu kita alami. Kita sedang dikuasai rasa sedih, kita dikuasai dengan kegelapan versi kita sendiri, sehingga kita tidak melihat lagi bahwa Tuhan tetap menemani, tetap menyertai bersama-sama dengan kita. Maka jemaat terkasih, di sini saya sebutnya kita sedang buta akan penyertaan Tuhan. Maka tema kita hari ini boleh dimunculkan teman-teman terkasih, ketika kita diteguhkan untuk melihat wajah Kristus dalam karya ciptaan. Jangan-jangan jemaat terkasih, dengan segala kegundahan kita yang tidak hanya versi berduka, tapi bisa jadi kekhawatiran, bisa jadi beban hidup, bisa jadi sesuatu yang kita gumulkan karena dosa yang kita tidak bisa lepas, sesuatu yang membuat kita terasa hidup ini tidak indah, daun pun tidak terlihat hijau, air terasa tidak menyegarkan. Maka hari ini kita diingatkan, diteguhkan bahwa Kristus itu hadir lewat setiap kita, lewat ciptaan yang Tuhan anugerahkan. Maka melihat wajah Kristus dalam karya ciptaan, kita harus awali dengan sadar. Jadi kalau kita saat ini ada yang sedang bodoh karena tertutup mata hati kita, karena kekhawatiran, kedukaan, kegelapan versi kita masing-masing, maka kita sedang diingatkan, hei, sadar. Mungkin tidak Mbak Aban bilang, hei orang bodoh seperti kata Yesus ya, tapi ke diri kita dan orang lain, hei sadar. Kita sudah dianugerahkan Tuhan banyak hal yang baik, banyak penyertaan Tuhan, termasuk orang-orang di sekitar kita yang di sana Kristus hadir untuk meneguhkan kita. Jadi jemaat yang terkasih, kalau kita saat ini terkungkung dengan gelap kebutaan kita saat ini, mari sadar. Coba lihat kanan kiri kita. Boleh lihat dulu kanan kirinya Bapak Ibu terkasih. Yang tidur dibangunin, yang lagi melamun diingetin, terima kasih ya sudah hadir
di kehidupanku. Kalau keluarga yang di samping kita bolehlah sesekali. Karena bagaimanapun jemaat terkasih, orang di sekitar kita inilah wujud kehadiran Kristus yang nyata buat kita. Tapi lain cerita nggih jemaat terkasih, kalau semoga di Yeremia tidak ada, di luar lah gitu ya. Aduh Bu Pendeta mau bilang wajah Kristus hadir di orang ini, tapi kok saya lihat wajahnya tapi bukan Kristus, tapi membuat saya marah ya, gemes gitu ya. Nah kalau ini yang terjadi jemaat terkasih, PR kita untuk mendoakan, untuk meneguhkan, untuk mengingatkan Tuhan tolonglah hadir dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita supaya kita sama-sama melihat wajah Kristus satu dengan yang lainnya. Karena menarik jemaat yang terkasih, ketika kemarin retreat remaja, kebetulan Mbak Aban diberi tema dipatahkan di dunia, dipulihkan oleh Tuhan. Lalu saya mengawalinya dengan memberikan kertas ke peserta remaja. Saya minta mereka menuliskan 3 kata atau sikap yang membuat mereka down, yang membuat mereka tidak berharga, yang membuat mereka merasa hidup ini tidak berarti. Lalu mereka menulis, Bapak Ibu, awalnya mereka jawabnya umum gitu ya, egois, sombong dan lain. Lalu saya ingetin, tidak boleh yang umum, harus spesifik. Kalau kata-kata apa, kalau sikap-sikap yang bagaimana. Mungkin seseorang ketika sinis memandangmu atau apapun itu yang detail. Lalu Bapak Ibu terkasih ketika semua dikumpul dan saya sudah meneguhkan mereka terlebih dahulu. Ketika saya membacakan ini teman-teman remaja, ingatkan dirimu bahwa ini bukan dirimu. Ketika ini kamu dengar kembali, ingatkan dirimu ini bukan dirimu. Jadi ini secara psikis ya Bapak Ibu ya, psikologi supaya mereka tidak mendengar banyak hal yang negatif ini masuk ke dalam diri mereka gitu ya. Lalu ketika saya baca tulisan mereka itu Bapak Ibu terkasih tanpa ada nama sehingga saya tidak tahu yang mana tulisan si A, si B, saya terenyuh. Saya ikut patah begitu ya bersama dengan mereka. Karena apa jemaat terkasih? Karena mereka mengungkapkan banyak kata-kata yang membuat mereka tidak berharga, tidak bermakna, tidak menjadi diri mereka yang seharusnya kita peluk, kita rangkul, kita teguhkan, kita syukuri apa adanya mereka pribadi, lepas pribadi. Wah ini jemaat yang terkasih, kalau kemarin saya bilang dalam poin meneguhkan, saya bilang ke teman-teman remaja, pemulihan ini sejatinya memang dari Tuhan. Dijelaskan lah ya versi Tuhannya apa, tapi praktek nyatanya harus dimulai dari komisi remaja. Jangan ada keluar lagi kata, kalimat yang seperti ini. Tapi di akhir Bapak Ibu terkasih saya bilang, kalau kalimat dan kata ini dari orang-orang terdekat kalian, entah keluarga, sahabat, di sekolah, dimanapun, maka saat itu saya mengajak mereka untuk tutup mata, ingat mereka dan doakan tidak sedikit. Hampir semua menangis. Jadi jemaat yang terkasih, kenapa ini saya ingin sharingkan kepada kita? Melihat wajah Kristus dalam karya ciptaan. Anak-anak remaja kita yang sedang mencari jati diri, mencari peneguhan untuk mereka melihat Kristus itu memang benar dari Alkitab. Tetapi kita pun orang dewasa di sekitarnya turut ambil bagian untuk mereka melihat wajah Kristus dalam diri kita orang tua, nenek, akung, uti, oma, opa, yang ketika kita berkalimat, kita berucap, bersikap, mereka tahu mereka dikasihi. Mereka tahu mereka berharga. Mereka tahu bahwa mereka spesial ataupun
Apa adanya mereka, kita dukung untuk menjadi versi terbaik. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita berjuang bersama-sama. Kata-kata kita, sikap kita merangkul anak-anak kita. Tidak hanya remaja yang sedang retreat, tapi kita yang ada di sini satu dengan yang lainnya. Karena kadang-kadang bisa jadi kita tidak memancarkan Kristus dalam sikap kata kita, tapi justru sebaliknya yang mengecewakan orang sekitar kita. Untuk itu jemaat yang terkasih, seperti kata Petrus dalam bacaan Kisah Para Rasul maupun Petrus di surat 1 Petrus tadi, mari kita bertobat dan mengubah sikap kita memandang orang lain. Bahwa setiap orang lain itu perlu merasakan kasih Kristus melalui setiap diri kita. Atau bahkan kita pun melihat kasih Kristus melalui setiap orang di sekitar kita, sehingga kita mengasihi, menghargai, dan memperlakukan mereka seperti Kristus mengasihi kita. Saya akan tutup khotbah ini, jemaat yang terkasih, dengan satu ilustrasi yang sebenarnya saya jarang-jarang mengambil dari khotbah jangkep, tapi ketika membaca ini menurut saya ini menarik dan meneguhkan kita semua. Saya akan bacakan, jemaat terkasih. Ada sebuah kisah tentang sebuah biara tua. Kisah ini diadaptasi dari tulisan Anthony de Mello dengan pengubahan beberapa detail cerita. Kisahnya demikian, jemaat terkasih. Pada suatu hari ada sebuah biara tua di hutan. Para biarawati di sana hidup dalam ketegangan. Mereka sering bertengkar, saling menyalahkan, bahkan hampir tidak berbicara satu sama lain. Suasana doa menjadi hambar dan kasih persaudaraan memudar. Suatu hari seseorang yang bijak berkunjung. Ia melihat keadaan itu dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, aku ingin memberitahu kalian satu rahasia. Yesus akan datang ke biara ini. Ia akan hadir dalam rupa salah seorang di antara kalian. Tetapi aku tidak tahu siapa orang itu." Kata-kata ini membuat para biarawan terdiam. Mereka mulai bertanya dalam hati, "Mungkinkah Yesus hadir dalam rupa saudara yang selalu menggangguku? Atau dalam rupa saudara yang sederhana yang tidak pernah banyak bicara? Atau jangan-jangan Yesus hadir dalam diriku sendiri?" Sejak hari itu mereka berubah. Mereka mulai saling menghormati, melayani dengan kasih, dan memperlakukan satu sama lain seakan-akan Yesus benar-benar hadir dalam diri saudaranya. Perlahan suasana biara dipenuhi damai, kasih, dan doa yang hidup. Orang-orang yang berkunjung pun merasakan kehadiran Tuhan di tempat itu. Nah, ilustrasi ini menarik, jemaat terkasih. Bukankah kita juga seringkali dalam kehidupan kita sebagai manusia ada situasi-situasi yang membuat kita kehilangan arah, rutinitas, dinamika hidup, bahkan kita terjebak pada ketidakhadiran Tuhan karena gelap kebutaan kita tadi. Sehingga ketidakmampuan ini membuat kita tidak melihat lagi kasih Kristus dalam setiap orang dan berdampak sikapnya kepada mereka. Maka ilustrasi cerita tadi mengingatkan kita, jemaat terkasih, pandanglah orang-orang di sekitar kita dengan memandang Kristus yang hadir, sehingga ucapan, sikap, tindakan kita sungguh-sungguh menghormati Allah, mengasihi Allah melalui setiap mereka. Siap, jemaat terkasih? Coba supaya kita kembali diteguhkan secara psikis, boleh tepuk kanannya dulu. Aku mengasihi engkau seperti Kristus mengasihiku. Wah, ada yang peluk boleh juga kalau pasangan ya. Sudah, aku mengasihi engkau
seperti Kristus mengasihiku. Kembali ke kirinya. Aku mengasihi engkau seperti Kristus mengasihiku. Karena jemaat yang terkasih, ketika kita melakukan ini, kita sebenarnya sedang mau mengatakan, kulihat Allah di dalam dirimu dan aku pun melihat Allah di dalam diriku dan kita saling mengasihi. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita akan responi firman ini jemaat terkasih dengan lagu sekolah minggu. Boleh bangkit berdiri. Lagu ini harus kita praktekkan karena kita akan melihat kanan, kiri, depan, belakang dengan mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita pujikan. Boleh sambil lihat kanan, kiri, depan, belakangnya ya. Kita tetap bangkit berdiri. Masih tetap berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita saat ini bersahati di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, menegur kami, bahwa dalam kehidupan ini terkadang kami bodoh. Bodoh bukan karena tidak tahu, tetapi kami lambat untuk mengerti dan tidak percaya, tidak melihat, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
ampuni kami Tuhan. Ampuni kami dan tolonglah kami anak-anak-Mu yang rapuh dan lemah ini, agar setiap waktu, setiap hari, setiap detik kami mau sadar, kami mau senantiasa dituntun oleh Kristus, sehingga dalam kata, dalam tindakan, dalam setiap hal yang kami lakukan, kerjakan bersama keluarga, bersama gereja, bersama masyarakat, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami ingin hadir seperti Kristus yang mengasihi kami dan kami mau mengasihi semua orang. Tuhan, mampukanlah kami agar karya ciptaan yang Tuhan anugerahkan lewat kami umat manusia dan seluruh alam ini, sungguh-sungguh Tuhan kami rayakan bersama-sama. Pun bila Tuhan ada situasi-situasi di mana kami diperhadapkan dengan kondisi tertutup mata hati kami karena pergumulan, karena duka cita atau apapun yang merasuk dalam diri kami, peluklah kami Tuhan. Hadirlah untuk setiap kami, bahkan khususnya jemaat kami yang saat ini mungkin undur karena hatinya sedang dikuasai, ditutupi dengan rasa kecewa, duka, atau apapun yang membuat mereka tidak melihat penyertaan tuntunan Tuhan. Tuhan berkuasa untuk tetap terus hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan setiap kami, keluarga besar GK Jeremia, menjadi perwakilan Tuhan untuk kami pun hadir, untuk jemaat, untuk sahabat saudara kami yang sedang undur karena pergumulan hati mereka. Tuhan, teguhkanlah kami. Terkhusus kami mengingat anak-anak terkasih kami remaja yang mereka pun sedang proses mencari jati diri mereka, yang dengan kondisi belum sempurna secara pengetahuan, tetapi mereka sudah mengalami banyaknya patah hati karena dunia ini. Tuhan, teguhkanlah kami, keluarga, orang tua, saudara, kami gereja, khususnya komunitas, komisi remaja, menjadi tempat mereka mengalami peneguhan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, sehingga baik remaja yang sedang retreat maupun remaja yang saat ini tidak ikut karena kondisi-kondisi masing-masing, teguhkanlah mereka untuk tetap mengalami kasih Tuhan dan pemulihan yang sejati dari Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh serahkan keluarga besar GK Jeremia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah seluruh program pelayanan yang kami lakukan berdasarkan tuntunan Tuhan serta sesuai kehendak Tuhan, sehingga kami diberkati dan menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan melalui GKJ Yeremia. Khususnya kami bersyukur untuk rumah rohani yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan yang menuntun, meneguhkan, sehingga rumah rohani yang ada di Sawangan menjadi berkat untuk jemaat, untuk persekutuan oikumene dan seluruh masyarakat, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan untuk renovasi gereja kami. Kami percaya Tuhan yang sudah menuntun, Tuhan yang sudah memberkati sampai detik ini, maka seterusnya penyertaan, kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan yang akan kami terus rasakan sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati tim renovasi, kesehatian, sepikir mereka dalam menggarap renovasi ini, sungguh-sungguh Tuhan anugerahkan. Juga bapak-bapak yang bekerja di lapangan, Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan, sehingga mereka sehat, kuat, dan melakukan proses renovasi ini dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga bersehati berdoa ya Bapak untuk keluarga-keluarga jemaat, khususnya keluarga Bapak Kristanto Dwi Nugroho, keluarga Bapak Leo Agung Supadi, keluarga Ibu Sumasti Harto Prihadi,
keluarga Bapak Yusuf Triwibowo, dan setiap keluarga jemaat pada umumnya diberkati dengan kebahagiaan, kerukunan, serta dapat mewujudkan diri sebagai garam dan terang dimanapun kami berada. Dengan segala fase kehidupan kami Tuhan, kami yang sedang menempuh pendidikan, dari pendidikan yang terkecil sampai yang tertinggi yang sedang kami perjuangkan saat ini, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, sehingga kami dapat menikmati pendidikan kami dengan sukacita di dalam Tuhan, dan apa yang kami terima menjadi bekal untuk kami diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada, dan untuk masa depan khususnya anak-anak kami yang berjuang di sekolah mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk jemaat yang mencari pekerjaan atau di pekerjaannya sedang menghadapi pergumulan. Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan sehingga segala sesuatunya dalam kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mengembangkan usaha ataupun memulai usaha baru. Tuhan tuntun dan teguhkan. Yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mendambakan anugerah anak, yang sedang menantikan kelahiran putra-putri anugerah Tuhan, yang masih berproses dengan duka cita kehilangan orang yang dikasihi. Kami sungguh-sungguh khusus berdoa Tuhan, agar setiap jemaat dengan fase dukanya, baik yang baru ataupun yang sudah setahun, bahkan sudah bertahun-tahun, tapi masih mengingat dan menangis karena rindu akan kenangan, akan kebersamaan. Tuhan, teguhkanlah hati mereka. Tuhan membersamai mereka, memeluk mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang menghadapi berbagai masalah. Tuhan yang melihat pergumulan setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, di balik semua pergumulan kami, biarlah hati kami tetap melihat, tetap mengalami, tetap merasakan Allah bersama-sama dengan kami, Allah berempati dengan kami, Allah meneguhkan bahkan di dalam kesepian, kesunyian sendiri kami, dalam pergumulan yang kami bawa masing-masing, kami sadar kami sesungguhnya tidak sendiri. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersehati berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang berjuang dengan kesehatan, para adiso kami yang harus kontrol rutin dan minum obat rutin yang sedang pemulihan. Kami mengingat Ibu Ati Prihadiono, Ibu Baedowi, Mbak Sela, Bapak Sarpin, Bapak Edwin Sianipar, Ibu Rahayu Ningsih, Ibu Lili Kristiani, Bapak Sukosih Miharto, Bapak Riyandi, dan seluruh jemaat yang mungkin sedang sakit, tapi kami belum sebut satu persatu. Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan sehingga seluruh jemaat kami yang berjuang dengan kesehatan mengalami lawatan Tuhan. Bahkan yang sudah menahun pun tetap mengalami sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan di balik perjuangan kesehatan yang ada. Kami juga berdoa untuk keluarga dalam mendukung, dalam memberikan yang terbaik. Tuhan cukupkan, Tuhan teguhkan hati mereka sehingga mereka tetap mengalami kekuatan dari Tuhan dalam memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pergumulan gereja-gereja seklasis Jakarta bagian Barat dan seklasis khususnya JBB dan JBT dalam acara Halun Juni 2026. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan sehingga seluruh kegiatan program klasis dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengingat jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mengingat Kristia Rama Sugarai Balyadi, Maria Britisa Naragi, Ibu Dian Afriani, Ibu Ratna Wahyuningsih, Bapak Edoka Sibi Adi Prawira, Yehezkiel Giana Putra, Ibu Darsini Ita Purwasih, Teresia Duta Setia Larasati, Ralina Ratna Ananira, Kaila Natania Elfrida Chandra, Bapak Ibnu Prasetyo. Kami berdoa agar di tengah sukacita usia baru ini iman, pengharapan, kasih mereka tetap teguh kepada Tuhan diri dan sesama. Apapun yang menjadi harapan kerinduan mereka di usia yang baru ini dapat terwujud dalam terang kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ya Bapak, kiranya para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terdekat dikuasai roh takut akan Tuhan sehingga dalam ucapan, tindakan, dan keputusan mereka sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk pergumulan,
sahabat, saudara kami, baik yang mengalami bencana alam, baik yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan yang menuntun sehingga seluruh rakyat Indonesia, sahabat saudara kami yang berjuang dengan dinamika negara kami, Tuhan yang menuntun, meneguhkan sehingga mereka tetap mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami juga mengingat bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan segala dinamika yang ada. Bila ada bangsa-bangsa yang berkonflik, Tuhan, biarlah hati mereka dikuasai roh takut akan Tuhan sehingga mengutamakan kemanusiaan dan perdamaian di tengah-tengah dunia. Inilah doa pengharapan kami ya Bapa, yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kasih Tuhan sungguh nyata bagi kehidupan kita dan berkat-berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, marilah kita membawa persembahan sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan dengan ayat pengantar dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang terkasih, kita akan aturkan persembahan kita dan kami mohon bantuan warga dari Depok Utara untuk mengedarkan kantong persembahan. Kita naikkan syukur kepadamu ya Allah, bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah, atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan
kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan bait yang ketiga. Kita menyanyikan bait yang ketiga. Persembahan kita di dalam doa, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Begitu besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, begitu besar kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami juga ucap syukur pada hari ini kami telah Engkau perkenankan untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan pada hari ini semakin menguatkan kami. Terlebih kami Engkau mampukan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih, kami juga ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Pendeta Abanita Kaban yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan semakin menguatkan kami dan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Abanita Kaban dan keluarga, Mas Kris, Ica, Nadi, dan adik Yura. Biarlah Engkau senantiasa mencukupkan segala kebutuhannya, Engkau senantiasa memberikan kesehatan. Terlebih ya Tuhan, biarlah melalui keluarga kecil ini, cinta kasih Tuhan semakin disebarluaskan kepada siapapun yang mereka temuin. Dan Engkau juga senantiasa memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan, terima kasih, kami juga ucap syukur jikalau pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah kami terima daripada Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati persembahan kami. Terlebih Tuhan juga senantiasa memberikan, mengajarkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang dipercaya mengelola dan memanfaatkan persembahan ini. Biarlah Engkau juga senantiasa memberikan hikmat kepada mereka, sehingga pelayanan mereka pun semakin menyebarkan cinta kasih Tuhan di jemaat kami. Terima kasih, kami mengakui, kami menyadari akan kelemahan kami, akan dosa-dosa kami. Untuk itu kami juga mohon pengampunan dosa-dosa kami kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami, doa yang tiada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah pengutusan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Lihatlah wajah Kristus pada karya ciptaannya dan jadilah saksi baginya. Kami siap melihat wajah Kristus pada ciptaan menjadi saksi baginya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan
marilah kita mengerjakan pengutusan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan naungan kasih-Nya yang meliputi seluruh bumi. Kiranya wajah Tuhan bersinar atasmu melalui keindahan langit, gemericik air, dan semilir angin, agar engkau mengenali pancaran kasih Kristus dalam setiap karya ciptaannya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menumbuhkan damai di hatimu, supaya engkau hidup sebagai penjaga kehidupan, mengasihi bumi, dan memelihara sesama dalam semangat kasih yang sama seperti Kristus yang telah mengasihimu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan diberi waktu saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat pagi Bapak Ibu. Majelis mengucapkan selamat datang untuk warga tamu dan juga majelis mengucapkan terima kasih untuk para petugas ibadah dan juga pengisi pujian hari ini. Terkhusus hari ini mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Aban yang sudah mengajarkan kita untuk melihat wajah Kristus melalui ciptaannya. Kami juga mengucap syukur hari ini dan berterima kasih kepada kantoria, pianis, streaming, LCD, petugas sound, pembaca firman yang sudah ditunjuk, penerima tamu, dan juga petugas persembahan, sekaligus juga pengisi pujian dari vokal grup pemuda pada masanya. Kali ini majelis juga ingin menyampaikan pesan. Dimohon jemaat dapat menyanyikan pujian hingga selesai nanti untuk pujian terakhir, dan ketika pengkhotbah turun menyerahkan Alkitab dan baru jemaat saling bersalaman. Mudah-mudahan informasi ini bisa dimaklumi oleh Bapak Ibu. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bersama lagi bait yang ketiga.